Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Teman-teman mahasantri Pondok Pesantren Luhur Ciganjur yang saya hormati, alhamdulillah setelah 2 pekan kita tidak ngaji bersama, malam ini kita mengaji lagi. Ini pertemuan keberapa, Mas? 14 ya? 14 ya? Pertemuan ke-14 ini kita akan membahas tentang alam ya, alam semesta, kosmologi lah kalau di filsafatnya itu kosmologi, saya nyebutnya kosmologi. Apa namanya? Kosmos itu alam, logos itu ilmu tentang alam ya. Kosmologi kosmologi Plato dan Aristoteles yang dibahas oleh Al-Farabi di kitab Al-Jam'u Baina Ra'yil Hakimain. Sebelum kita membahas itu, mari sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah. Kita hadiahkan untuk Al-Farabi, Plato, Aristoteles, dan guru-guru kita, khususnya pendiri Pondok Pesantren Luhur Ciganjur, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid, dan juga untuk orang tua kita masing-masing, dan untuk kita semua. Semoga dalam kondisi cuaca yang naik turun ini kita sehat ya, sehat, berkah, dan senantiasa bahagia dalam kondisi apapun. Ala diniyah wa ala kulli niyatin sholih wa ala hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halaman 58 kalau yang buku saya, nggak tahu kalau yang buku kalian berapa, halaman berapa tuh. Wa min dzalika dan sebagian dari hal yang diperdebatkan atau dijadikan perbedaan pendapat ya, dan juga amrul alam wa hudusihi, perkara alam semesta dan kebaruannya ya. Maksudnya kebaruan itu mungkin kalian yang belajar filsafat, belajar ilmu kalam ini cukup familiar dengan istilah hudus ya, qadim itu. Alam semesta itu qadim atau hadis gitu ya. Qadim itu artinya biasanya diartikan tidak berpermulaan ya, ada gitu saja. Qadim itu biasanya untuk ya Tuhan, jadi sekodimnya Tuhan. Kalau hadis atau hudus ya, itu artinya baru, artinya dia tadinya tidak ada menjadi ada. Nah, terkait dengan kebaruan atau kemengadaan alam dari tadinya tidak ada ini, wahallahu, apakah alam itu memiliki soniun, pencipta, huwa, yang mana pencipta itu illatuhu, penyebab alam, al-fa'iliyah yang aktif. Maksudnya illah fa'iliyah itu kalau di bahasa Aristotelesnya adalah sebab efisien. Apakah alam semesta itu diciptakan? Apakah ada pencipta atau sebab efisien kalau bahasanya Aristoteles bagi semesta? Amla atau tidak? Wa mimma yudhannu bi Aristoteles, dan sebagian yang disangkakan kepada Aristoteles, annahu yara, bahwa Aristoteles berpandangan, annal alam, bahwasanya alam itu qadim. Sebagian asumsi menyatakan Aristoteles itu mengatakan bahwa alam itu qadim. Qadim itu artinya tidak punya permulaan ya. Sudah ada. Ya. Wabi Aflatun,
dan disangkakan kepada Plato annahu bahwasanya Plato yaro berpandangan anal alama muhdatsun, bahwa alam itu sesuatu yang baru, artinya tercipta. Ini konon tentang alam. Ada spidol nggak mas? Nggak ada. Apa ya? Oh iya. Ya tadi, ini tentang alam, ini konon ya. Al-alam ini menurut Aflatun ya, dan menurut Aristo. Konon Plato menyatakan alam itu hadis ya, hudud ya. Apa sih nyebut ini? Muhdas ya. Muhdas. Sementara Aristo itu menyatakan qadim. Ya. Alam itu ini konon ya. Bagi Plato itu sesuatu yang baru, alam itu artinya ada setelah tidak ada. Sementara Aristotle menurut sebagian orang menyatakan alam itu sesuatu yang qadim, sesuatu yang tak berpermulaan. Nah, fa'aqulu, aku kata Al-Farabi berpendapat, innalladzi, bahwa sungguhnya hal yang da'a haula'i, mengundang orang-orang ila hadzal kepada prasangka al-qabih yang buruk wal mustangkar di Aristoteles al-Hakim, yang buruk dan diingkari. Hal itu ada pada Aristoteles sang filsuf. Huwa maqalahu, adalah sesuatu yang dikatakan Aristoteles fi kitabi Tubiko, di buku Topics, annahu qad tujadu, bahwasanya telah ditemukan suatu qadiyatun wahidah, satu proposisi, bi'ainiha, pada yumkinu, yang memungkinkan ayyuti, untuk menghadirkan ala kila torfaiha, pada kedua sisi dari proposisi itu, kiasam min muqaddimatin da'iah, kias atau silogisme dari proposisi populer. Misalu dalika, contohnya, hadzal alam, alam ini qadimun, sesuatu yang tak berpermulaan, am laisa biqadim, atau sesuatu yang tidak berpermulaan, artinya berpermulaan. Jadi, ini waqad wajaba ala haula'il mukhtalifin, dan wajib bagi orang-orang yang bersengketa tadi, imma awalan, mungkin saja yang dimaksud oleh Aristoteles ketika mengatakan itu adalah al-alam yang pertama, yaitu al-alam qadim ya. Ini tadi di buku Topika, Plato itu mengungkapkan satu kalimat, alam itu mungkin tidak berpermulaan, qadim ya, sesuatu yang fenomena primer. Kalau bahasanya Cak Nur kalau nggak salah itu fenomena primer itu qadim, kalau hadis itu fenomena sekunder. Kalau dulu di waktu kuliah kamu apa istilahnya kalau qadim dan hadis, kalau di ini apa? Mas? Nggak tahu ya. Ini kalau saya dulu pas kuliah kan pakai bahasa Arab ya, hadis qadim ya nggak dijelasin, tapi ya, maksudnya adalah tadi ya, qadim itu sesuatu yang lama ya, hadis itu kan sesuatu yang baru, maksudnya lama ya, tak ada awalnya gitu. Tadi ada pernyataan Aristoteles bunyinya semacam itu, alam itu mungkin sesuatu yang lama atau sesuatu yang tidak lama, berarti sesuatu yang baru. Nah,
ketika menyatakan yang pertama tadi, masing-masingnya itu ada argumennya itu, ya. Sebenarnya ini satu kalimat tadi sebenarnya pecahan dari dua kalimat. Satu lagi, alam itu qadim. Alam itu sesuatu yang lama. Kalimat yang kedua adalah alam itu baru, ya, hadir. Dua itu digabung. Alam itu baru atau alam itu lama atau baru, semacam itu. Nah, ini masing-masing proposisi ini ada argumennya juga. Misalnya, kenapa dinyatakan lama karena bla bla bla, baru bla bla bla. Nah, sebagian orang menyatakan ketika Aristoteles mengungkapkan itu, pendapat utama Aristoteles adalah alam itu sesuatu yang lama, artinya sesuatu yang tidak berpermulaan. Nah, fabana yang jelas mayu'ti bihi ala sabilil misal, sesuatu yang dihadirkan oleh Aristoteles sebagai contoh itu la yajri majrul i'tiqad, tidak berlaku sebagai suatu keyakinan. Ketika Aristoteles mengungkapkan contoh tadi, ini menurut Al-Farabi itu bukan keyakinannya Aristoteles. Aristoteles tidak ngomong alam itu sesuatu yang lama, ya. Keyakinannya begitu. Wa aidon, dan juga fa inna ghordo Aristu, bahwasanya maksud Aristoteles fi kitab Tobiko, di kitab Topics, ya. Tobiko ini buku Aristoteles tentang dialektika, tentang jadal, tentang berdebat, ya. Laisa huwa, bukanlah itu bayanu amril alam. Laisa huwa bayana amril alam. Itu bukan penjelasan tentang persoalan alam. Lakin ghardohu, maksudnya adalah amrul qiyasat al-murakkabah, perkara kias atau silogisme al-murakkabah yang terbentuk minal muqaddimat al-adzaiyah, yang terbentuk dari premis-premis retoris. Jadi ketika Aristoteles mengungkapkan tadi, itu kan di buku logika. Buku logika itu kan bahas soal logika gitu. Tidak ngomong kosmologi, maksudnya gitu, yang diingatkan oleh Al-Farabi. Jadi ini hanya contoh saja, bukan keyakinan Aristoteles bahwa alam itu suatu yang lama tanpa permulaan. Ini hanya contoh, ya. Maksudnya bukan membahas soal alam, tapi membahas soal satu kalimat yang terbentuk dari proposisi populer. Nanti ada penjelasannya itu. Proposisi populer itu apa? Wakana, dan ada Aristoteles itu qad wajada ahla zamani. Aristoteles telah menemukan orang-orang di zamannya yatanadoruna fi amril alam, berdebat tentang alam, hal huwa qadim am muhdats, apakah alam itu sesuatu yang baru atau sesuatu yang lama, ya. Kama kanu, sebagaimana mereka yatanadoruna fil ladzah, mereka juga berbeda pendapat, berdebat fil ladzah, perkara kenikmatan. Hal hiya khairun am syarrun, apakah kenikmatan itu sesuatu yang khair, yang bagus, atau sesuatu yang buruk, ya kan? Ada kalian kalau di filsafat politik minimal itu belajar utilitarianism kan, atau hedonisme. Bagi hedonisme, tujuan hidup ini apa sih? Ya kenikmatan, ya kan? Kita ini mencari kenikmatan dan menghindari ketidaknikmatan, ya kesengsaraan, gitu. Tapi kemudian kenikmatan yang dimaksud oleh
hedonisme yang kemudian utilitarianisme adalah apa? Kenikmatan ragawi. Kenikmatan ragawi. Tapi apakah kenikmatan ragawi itu sungguh-sungguh kebaikan? Sebagian iya. Tapi apakah itu kebagian paripurna adalah kenikmatan ragawi? Apakah pasti bagus? Kan enggak juga kan. Misalnya gini. Kalian sukanya apalah? Rokok. Rokok itu enak ya. Ya bagi yang suka ngerokok enak kan. Tapi kalian ngerokok terus ya. Enak sih, tapi lama-lama juga kan ada efeknya kan. Artinya sesuatu yang nikmat secara ragawi itu tidak 100% baik, ya kan? Apakah sesuatu yang tidak enak itu selalu buruk, Mas? Belum tentu kan? Kayak misalnya kita di vaksin lah misalnya ya. Disuntik misalnya gitu ya. Atau nauzubillah dioperasi. Dioperasi itu kan dibelek, nauzubillah ya. Kita jangan sampai itu. Tapi tadi memang sakit, tapi kemudian efek selanjutnya kan bagus. Jadi tadi ini hedonism yang kemudian kalau di era modernnya itu utilitarianism, itu pendapatnya kan itu. Tapi Indonesia, bukan Indonesia, dunia ya sebenarnya pada titik tertentu ya mengejarnya itu kan. Kapitalis itu suka dengan hedonisme. Belilah, kan gitu kan. Belilah. Padahal masih bagus handphone atau apapun lah gitu kan. Belilah, ya kan. Iklan itu lah gitu kan. Makanya kemudian kenapa kayak pemerintah menyebarkan uang apa BLT ya, bantuan langsung tunai. Kalian tahu nggak kenapa? Apakah itu karena untuk bantu kalian? Bantu kita? Ya, tingkat konsumsi ya. Betul. Karena kalau kita tidak membeli, Mas, sehingga apa namanya ekonomi itu mandek. Kalau ekonomi mandek, negara juga nggak sehat. Jadi bantuan langsung tunai itu sebenarnya bukan semata-mata untuk bantu kita loh. Kita emang terbantu dengan itu, ya kan? Tapi sebenarnya negara itu membantu dirinya sendiri agar orang beli. Jadi dunia ini sebenarnya emang prinsip dasarnya kapitalis. Kata negara itu ya kapitalis. Belilah. Yang diutamakan ya hal-hal yang sifatnya ragawi juga pasti, ya kan? Ragawi dan seterusnya. Tapi tadi apakah misalnya gini, dan sebagai membeli itu kadang dianggap sebagai suatu kebahagiaan. Tahu nggak? Membeli sebagai membeli, ada kan orang yang gitu. Orang nggak cowok nggak cewek sama aja. Yang kemudian suka diskon gitu loh. Ada loh gitu loh. Beli, orang-orang yang bahasa inilah orang-orang hedon gitu ya. Beli gitu. Tapi setelah beli, dia bingung juga ini untuk apa. Gitu. Ada loh masa gitu. Senangnya beli. Ada ya orang yang senangnya beli doang. Uangnya banyak, beli aja. Tapi kemudian what for nggak ada. Padahal menurut kalian memiliki sesuatu, membeli sesuatu itu kan nggak semua orang mampu ya. Tapi apakah kebahagiaan itu hanya membeli? Kalau kita memiliki sesuatu, apakah memiliki sesuatu itu standar yang membeli? Apa mas? Merawat atau membeli? Kalau hanya membeli tapi nggak bisa merawat, itu apakah kita memiliki selamanya sesuatu itu? Nggak bakal, ya kan? Nggak bakal. Nah tadi saya ngajarin di keluarga saya juga sama semacam itu. Sebenarnya poinnya adalah kalau kita membeli sesuatu harus ada nilai gunanya dan apakah kita bisa memanfaatkan sesuatu itu, ya kan? Baru itu kita bisa miliki. Apalah misalnya handphone, apa laptop, kan? Misalnya orang kan senangnya pas belinya tuh. Setelah lama-lama mau beli lagi, misalnya gitu kan? Ada kejadian gitu kan? Padahal apakah bisa ngerawat atau enggak? Kalau nggak bisa ngerawat ya sebenarnya cuma senang belinya doang gitu, ya kan? Padahal itu tadi. Wakanu dan mereka ya'tuna menghadirkan ala kilat torfain terhadap dua sisi yang ada di pernyataan atau tadi ya. A atau non A gitu. A
atau non-A. Gitu ya. Wa kanu ya'tuna ala kila torfain min kulli mas'alatin bi qiyasatin daya. Dan mereka menghadirkan kepada dua sisi ini dengan argumentasi populer. Baik yang qadim maupun hadis ini sebagian pernyataannya populer. Pernyataan populer itu apa sih? Nanti ada penjelasan di sini. Pernyataan populer itu hanya terkenal saja, Mas. Tapi apakah pernyataan itu sungguh-sungguh benar? Belum tentu. Itu al-muqaddimat al-da'i'ah atau al-masyhur. Nih ya. Waqad bayyana Aristu, dan Aristoteles telah menjelaskan fi dzalikal kitab di buku Topics tadi. Wa fi ghairihi min kutubi, dan di kitab selain itu karya Aristoteles juga. Annal muqaddimatal masyhurah, bahwa proposisi populer la yura'i fiha as-sidqa wal kadhiba, tidak menjaga, tidak mengindahkan kebenaran dan kebohongan. Populer itu nggak penting benar atau salah, Mas. Ya. Li'anal masyhur, karena pernyataan yang populer bimakana, dengan apa yang ada pada yang populer itu kadiban, terkadang dia sifatnya bohong. Wala yutrahu fil jadali likadbihi, dan pernyataan itu tidak dibuang di dalam perdebatan karena kebohongannya. Apa ya, misalnya contohnya inilah tempo hari tentang ini loh, pernyataan Ahok, masih inget nggak? itu pernyataan populer yang kemudian dipelintir kemana-mana kan? Apa sih dia mau? Jangan mau dibohongi dengan ayat Al-Maidah sekian, gitu kan? Jangan mau dibohongi. Itu tapi kemudian dirangkai kan? Al-Maidah ayat berapa sih? Lupa saya. Apalah itu? Pokoknya Al-Maidah sekian gitu. Itu kan Al-Quran. Jangan mau dibohongi dengan pernyataan itu. Ini pernyataan ini ya, pernyataan retoris ya. Ada dua kemungkinan tuh. Apakah yang mengatakan ayat itu bohong, ataukah ayat itu bohong? Kan? Kalau yang dimaksud oleh pernyataan tadi adalah bahwa ayat itu bohong, berarti yang mengatakan, dia mengatakan bahwa Al-Quran bohong. Kalau dia yang dimaksud bukan ayat Al-Maidahnya itu, tapi apa? Tapi orang yang mengatakan, kira-kira yang menyebut dan merujuk kepada ayat itu siapa? Imma ustadz, ya, kiai, orang yang mengetahui agamawan, atau orang Islam. Kalau agamawan berarti agamawan Islam itu bohong. Jangan mau dibohongi oleh para ustadz, para kiai. Jangan mau dibohongi. Kalau kemudian atau umum orang Islam, karena yang merujuk ke situ orang Islam, jangan mau dibohongi orang Islam. Jadi kemana-mana itu, Mas. Ya kan? Padahal sebenarnya pertanyaan ini, kalau yang kita ngomong tentang hak ya, ada tidak orang yang berbohong dengan Al-Quran? Ada, Mas. Ada. Ya, ada. Ada orang yang mempolitisasi ayat itu, ada, ya kan? Dan itu yang tadi artinya bukan Al-Qur'annya, bukan Al-Qur'an yang keliru, juga bukan orang yang mengungkapkan Al-Qur'an itu keliru, tapi ada oknum yang mempolitisasi Al-Qur'an, dan itu ada, ya kan? Kayak misalnya contohnya kaum teroris itu kan memutarbalikkan ayat juga kan, literalnya semacam itu, akhirnya dia kemudian misalnya gini, apa misalnya tentang jihad, ya kan? Ada beberapa ayat yang mengatakan dimanapun kamu ketemu dengan orang kafir maka bunuhlah, ya. Wah itu makuntum faktuluhum, gitu kan? Haitsu wajadtumuhum, gitu kan? Dimanapun kalian ketemukan orang kafir, bunuhlah. Gitu. Padahal ini kan ada konteksnya, tapi konteksnya disembunyikan, yang diungkapkan hanya pernyataannya saja, sehingga kemudian
Loh, Al-Quran ngomong kamu kalau kamu orang kafir, perangilah, gitu kan? Percaya dengan Al-Quran nggak? Kan gitu kan? Tadinya gitu kan? Kalau dia kemudian nyatakan percaya, loh Al-Quran ngomong gini loh, dia berarti bohongin loh. Kaum teroris itu kan banyak bohongin anak-anak muda gitu. Saya ada hadis apa sih yang saya sering nyebut juga di Arba'in Nawawi itu. Rahu Bukhari Muslim itu. Yang itu loh, umirtu an uqatilan nas. Saya diperintah untuk memerangi manusia hatta yashhadu alla ilaha illallah. Sampai mereka syahadat tidak Tuhan selain Allah wa anna Muhammad Rasulullah dan seterusnya. Wa iqamis shalah dan seterusnya. Syahadat lah. Sampai mereka syahadat, rukun Islam lengkap. Kalau tidak maka diperangi. Nah ini kemudian itu dipakai bisa saja oleh orang-orang yang tadi garis keras kan. No. Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk memerangi orang yang tidak Islam. Kan ini sebagai contoh ya, membohongi orang dengan ayat dan hadis itu mungkin, ya kan? Dan itu juga, apa kemudian hadisnya itu bohong? Ya enggak, ya kan? Apakah semua orang yang mengungkapkan hadis itu bohong? Ya enggak. Itu tadi ya. Jangan digeneralisasi. Ini sebagai contoh. Itu contoh dari ungkapan yang sifatnya populer, yang sebenarnya pernyataan itu perlu ditinjau ulang. Tapi seberapa banyak orang masa itu mau berpikir mendalam itu, Mas? Kan ya langsung aja ya. Sepreman-premannya orang, Mas, ketika dia omongin Al-Quran itu dihina. Padahal dia ngerasa, wah, padahal tukang mabok, Mas. Itu bisa Allahu Akbar loh, Mas. Percaya loh, tempo hari itu kayak gitu loh. Padahal dia nggak pernah sholat, sehari-hari mabok, malak gitu kan. Tapi kemudian, oh si X itu menghina Islam, menghina Al-Quran, maju dia, Allahu Akbar loh, Mas. Ya, termasuk yang itu loh, apa namanya, bonek-bonek zaman zaman perang kemerdekaan itu loh, resolusi jihad. Itu kan sebagian yang ikut resolusi jihad bukan cuma santri, bonek-bonek juga. Tapi kemudian kita harus membela Surabaya, membela Indonesia ini adalah jihad fisabilillah. Mati masuk surga itu walaupun nggak sholat maju juga tuh, Mas. Bener. Ya kan, karena populer, pernyataan populer tuh kayak gitu. Padahal ya tadi tidak semua orang mau berpikir sampai mendakik-dakik gitu. Nah ini sama. Pernyataan populer itu tidak ada urusannya dengan sidqon wal kadhib ya. Benar dan salah. Kadang dia isinya kebohongan, pernyataan itu bohong ya. Wala yutrahu fil jidali likadbi, tapi dia dibuang. Nah, misalnya dulu waktu saya kecil itu salah satu contoh pernyataan yang masyhur ya. Pernyataan masyhur untuk kampanye, Mas. Misalnya gini. Al-Quran, saudara-saudara, kita semua tahu. Al-Quran bilang apa? Wala taqraba hadhihi syajarah, gitu kan. Jangan kalian dekati pohon ini. Dekat saja tidak boleh, apalagi kita noblos. Tahu kan zaman dulu apa? Tahu nggak? Tahu nggak itu? Itu Golkar maksudnya. Itu kiai-kiai yang kampanye agar jangan noblos Golkar itu. Al-Quran bilang jangan dekati pohon gitu kan. Padahal kan nggak ada urusan ini. Masa kemudian zaman dulu Nabi Muhammad udah ada Golkar kan nggak ada, ya kan? Kemudian, nah di sisi lain saudara-saudara Allah berfirman wan najmu idha hawa gitu kan. Demi bintang kan zaman dulu P3 kan gambarnya bintang ya kan. Jadi itu Tuhan itu suka dengan bintang gitu. Apa urusannya nih? Ya itu tadi. Benar dan salah nggak penting gitu. Di dalam perdebatan itu dipakai itu ya. Warubama kana sodon, tapi kadang ada benarnya ya. Kadang ada benarnya. Fayusta'malu li syuhratihi fil jidal. Itu ya kalau dia benar maka dia dipakai untuk untuk berdebat karena popularitasnya. Apa misalnya ya pernyataan jidal tapi benar, misalnya saya tadi ke anak saya bilang gini, kamu milih rajin sikat gigi dengan sikat gigi yang benar atau nggak usah sikat gigi, nanti gigimu hancur semua dan kita akan sering ke dokter gigi.
Itu kan, itu tapi bener kan, itu jadal itu. Harus pilihannya dua. Ke dokter gigi, dicabutin, takut tuh anak kecil kan. Tapi kalau kemudian sikat gigi malas, tapi ayo harus milih salah satu. Udah sikat gigi yang bener. Ya udah bulat-bulat ya saya gitu kan. Itu tadi, tahu kan, itu apa Upin Ipin itu bulat-bulat. Saya kalau ngajarin anak-anak sekarang jauh lebih mudah sebenarnya. Nih gigi yang jelek-jelek gitu kan, cari aja di gigi jelek itu ada itu di Google kan, cari gitu. No, di satu sisi lain gigi yang bagus-bagus, milih yang mana gitu kan. No, dan oh yang bagus ini gitu kan, ya udah bagus ini. Lalu tadi cari video Upin Ipin bulat-bulat gitu mas. Itu semua kan sebenarnya apa namanya, ada unsur-unsur masyhuro ya kan. Tapi masyhuro yang bagus itu bisa dipakai untuk jadal, untuk berdebat, dan juga kadang walisidki fil burhan. Kadang kalau dia benar juga bisa digunakan untuk berdemonstrasi, mengungkapkan sesuatu apa adanya sebenarnya. Wow, sikat gigi itu penting kayak gitu. Minimal kan jangan sampai bau, ya kan? Maksimal ya tadi gigi kita sehat semacam itu. Nah, itu artinya antara pernyataan masyhur dan pernyataan yang sifatnya demonstratif itu pernyataan tadi. Fadhahirun, maka jelas annahu la yumkinu, bahwasanya tidak mungkin ayun saba ilaihi, untuk dinisbatkan pada Aristotle al-i'tiqad, keyakinan bi annal alama qadim, bahwa alam itu sesuatu yang lama, sesuatu yang tak berpermulaan. Bihadal misal, dengan misal tersebut, alladzi atabihi fi hadal kitab, yang dihadirkan oleh Aristotle di buku Topikas tadi. Intinya Al-Farabi ini ingin menyatakan Aristotle tidak berpendapat bahwa alam itu sesuatu yang qadim, sesuatu yang cuman ini nanti ada catatan sebenarnya. Di buku Ara Ahlil Madinah wal Fadilah itu Al-Farabi mengatakan sebaliknya. Dia justru cenderung mengatakan alam itu sesuatu yang qadim, bukan hadis itu. Di Ara Ahlil Madinah. Dan kemudian tempo hari di kitab Fathul Maqal juga saya sudah bahas ya. Ibnu Rushd itu menyatakan bahwa alam itu bukan qadim dan bukan hadis ya, bainahuma, antara keduanya, alam sebagai alam ya. Atau kalau bahasanya Ibnu Sina itu alam itu gini, ada yang gini, wajibun lidatihi ya, itu Tuhan ya. Ada yang mungkinun lidat, hadis ya, sesuatu yang baru nih, makanan apa ini mungkinun lidatihi. Ada yang mungkinun lidatihi wa wajibun li ghairihi. Nah, itu alam semesta. Sesuatu yang mungkin pada dirinya, mungkin ada tidak ada alam, tapi dia wajib bagi yang lainnya. Dia menjadi penyebab yang lainnya. Tapi kalau itu oke lah, agak jauh. Kalau pendapatnya Ibnu Rushd yang tempo hari sudah kita bahas di pertemuan yang awal-awal itu, ya alam itu tidak bisa 100% disebut sebagai sebagai dia yang dikatakan dengan sebagai sesuatu yang kanzan, tahu hadis qudsi yang itu loh, kuntu kanzan mahfiya, aku kata Tuhan adalah suatu hasanah yang tersembunyi. Aradtu an u'rafa fa khalaqtul khalqa fa u'raf gitu kan. Saya ingin dikenal, maka saya menciptakan ciptaan, dengan ciptaan itu maka saya dikenal. Kurang lebih gitu ya. Tadi di redaksi itu ya, alam semesta adalah sesuatu yang hadis, sesuatu yang baru. Tapi kemudian kalau dikaitkan dengan Tuhan tadi, kapan? Misalnya pernyataan kapan? Itu kan ya nggak terpikirkan itu. Jadi pertanyaan utamanya adalah, kalau menurut hemat saya itu kapannya itu.
Qadim dan hadisnya pernyataan soal waktu, ya kan? Tapi kalau sebelum ada alam ini apa? Kan gak kepikir. Pas ngomong kun fayakunnya kapan itu kan, ya kan? Yang jelas ada gitu aja, gampangnya gitu. Nah, tadi ini apakah kalau di sini Al-Farabi ini masih sangat Islami ya? Bukan Islam ya, cenderungnya mengikuti pendapat umum orang Islam bahwa alam itu sesuatu yang baru karena ada pernyataan kun fayakun segala ya. Wa mimma da'ahum ila dzalika dzon aidon, dan hal yang mendorong mereka memunculkan prasangka tadi ma yadhkuruhu fi kitabis sama wal alam, sesuatu yang disebutkan oleh Aristoteles di buku Langit dan Alam. Annal kulla, bahwasanya universalitas, laisa lahu bad'un zamani, tidak mempunyai permulaan waktu. Universalia itu tidak ada permulaan zamannya. Nah. Fayadunnauna ingda dzalika, mereka menyangka pernyataan tadi annahu, bahwasanya Aristoteles yakulu bikidamil alam, bahwa Aristoteles mengatakan alam itu sesuatu yang tak berpermulaan karena tadi universalia tidak di permulaan. Oke. Walaisal amru kadalik, tapi Al-Farabi mengatakan perkaranya nggak kayak gitu ya. Idza qad taqaddama, karena sudah dijelaskan telah terdahulu dijelaskan maksudnya. Qad qaddama fabayyana. Maaf. Aristoteles telah menjelaskan di buku Sama wal Alam tadi, wa ghairihi minal kutubi at-tabi'iyah wal ilahiyah, dan buku lainnya tentang fisika dan metafisika. Anna zamana, bahwasanya waktu, inama huwa adadu harokatil falq. Waktu adalah hitungan gerakan orbit bintang. Apa itu waktu? Waktu itu angka bagi pergerakan orbit. Wa anhu, dan dari falak, dari orbit itu, yahdus, waktu itu, zaman itu muncul. Yang adanya waktu itu ketika matahari berputar, bulan berputar, dan seterusnya, alam semesta berputar, baru waktu muncul. Ya. Wa ma yahdutsu anisy, dan sesuatu yang hadir dari sesuatu yang lain, la yastamilu, tidak mencakup sesuatu yang pertama tadi, dalika syai', sesuatu yang kedua. Maksudnya gini, may adusuan syai', waktu itu kan hadir karena gerakan falak. Maka waktu tidak mencakup falak, ya, tidak mencakup orbit. Ini kalau dibedakan semacam itu nih argumennya. Makna qaulihi, makna pernyataan Aristoteles, innal alam laisa lahu bad'un zamani, bahwa alam tidak mempunyai permulaan waktu ya. Annahu lam yutakawwanu alam awalan fa awal. Bahwasanya alam itu tidak terbentuk satu demi satu, bi'adzai, dengan bagian-bagian alam. Kama yatakawwanul baitu, sebagaimana rumah itu dibangun. Natalan, alam semesta itu menurut pendapat bahwa ini ya, alam sebagai alam tidak bermula berdasarkan waktu. Karena apa? Alam sebagai alam itu tidak seperti rumah yang dibangun misalnya awalnya bata dan seterusnya, tapi kayak tadi kun fayakun gitu kan. Awil hayawan alladhi
yutakawwanu awalan fa awalan bi'adsai, atau tidak sama dengan hewan yang terbentuk sedikit demi sedikit dari mulai telur, misalnya ayam ya, telur kemudian menjadi telur itu nanti jadi pitik-pitik dan seterusnya jadi ayam besar. Fa inna ajza'ahu yataqaddamu ba'dahu ba'dan fi zaman. Bagian-bagian dari hewan atau rumah itu mendahului sebagian yang lain di waktu. Wazamanu, waktu itu hadithun an harokatil falak. Itu sesuatu yang baru muncul dari gerakan orbit. Famuhalun, maka mustahil ayyakuna lihuduthihi bad'uz zaman. Maka mustahil kebaruan alam itu didahului oleh waktu. Gini loh. Alam atau dalam hal ini orbit itu bergerak. Bergerak maka menghasilkan waktu. Waktu itu adalah gerak dari orbit atau alam. Maka kalau waktu itu diakibatkan oleh alam yang bergerak, maka ya tidak ada permulaan waktu dong. Argumennya kayak gitu. Kalau dipisahin, Mas. Ini waktu disebabkan oleh alam yang bergerak. Ya kan? Maka kalau dikatakan alam itu sebagai alam tidak didahului oleh waktu. Karena apa ya? Karena waktu itu merupakan akibat dari alam. Ini adalah sebab, bisa dibilang gitu. Sebab ini adalah akibat. Jadi ini lebih dulu dong. Waktu berarti sesuatu yang baru. Gitu. Maka kalau ketika Aristoteles mengatakan alam itu tidak didahului oleh waktu, maksudnya adalah tadi, karena waktu itu adalah hitungan dari pergerakan alam. Ini sebenarnya ngomongin apa ini? Ini nih emang bukan obrolan warung kopi ini ya. Ini obrolannya fisikawan ini Mas ya. Ya kan, fisikawan, bahasa Stephen Hawking itu kan bahas soal itu kan. Kenapa dia persoalannya ini rumit juga dia ngomong. Mengapa ada harus ada, tidaknya tidak ada? Nah tadi kan, kalau ini ada gitu, kenapa harus ada gitu? Agak stres juga kelihatannya. Kenapa? Mungkin dia pertanyaan itu kenapa saya harus ada, kenapa nggak ada? Bukan gitu kan? Ini sebenarnya kalau kita mau meninjau ulang, pendapat ini benar sejauh waktu memang sungguh-sungguh gerak dari semesta, diakibatkan oleh gerak. Tapi kalau bukan, ya keliru juga. Ada kan kalau di Al-Quran itu kan waktu disebut sebagai dahr ya, la tasubud dahr ya. Jangan kalian mencerca waktu. Misalnya kalau di orang Jawa ada hari jelek, hari buruk gitu kan, hari bagus gitu kan. Kemudian ini hari sial itu bagi ajaran Islam sebenarnya tidak mengenal itu ya, versi Nabi ya. Nah, yang ingin saya katakan adalah di situ Tuhan dengan waktu itu disatukan juga, gitu. Nah, tadi lata subud dahar itu karena kemudian ya waktu sebagai waktu itu Tuhan. Kronos kalau bahasanya orang Yunani itu kan kronos. Ada dewanya itu, dewa waktu itu kan. Waktu itu sebagai waktu itu semuanya akan kesedihan, kesenangan, semua itu kan akan selesai dengan waktu kan. Oke? Kalian sedih ada apa itu akan selesai oleh waktu kan. Ada lagunya itu kalau nggak salah kan. Lagunya banyak lah lagu yang menyatakan itu bahwa nanti waktu itu yang akan mengajarkan kita untuk udah selesai semuanya gitu. Nah tadi kalau misalnya betul apa kata definisi waktu tadi ya oke lah gini. Tapi kalau kita mengatakan waktu sebagai waktu itu apa? Itu perdebatan metafisika sendiri itu. Apakah waktu memang menggerakkan alam atau
Waktu itu Oppo tuh, nice lah. Oke, tapi kita ngikuti ini aja ya. Sementara ini yang itu. Wa yasihu bidzalika, dan benar dengan itu annahu wa alam innama yakunu, dia alam itu ada an ibda'il bari, dari ciptaan Tuhan jalla jalaluh. Iyahu daf'atan bila zaman, yang mana alam itu muncul dari Tuhan daf'atan bila zaman, muncul begitu saja tanpa waktu gitu. Jadi alam itu muncul tanpa waktu. Jadi waktu itu setelah alam ada. Nah, ini kalau pakai argumen itu ya. Wan harokatihi, dan dari gerak alam hadatsaz zaman, waktu muncul. Jadi alam dulu baru waktu ya. Wa man nadhara min aqawilihi fir rububiyah fil kitabil ma'ruf. Wa man nadhara, dan orang yang perhatikan fi aqawilihi, pernyataan Aristoteles fir rububiyah, tentang metafisika ya, fil kitab al-ma'ruf, di buku yang dikenal dengan Atologia, teologi. Ini sebenarnya buku teologi ini bukan bukunya Aristoteles, tapi oleh para filsuf Islam klasik, Atologia itu dinyatakan bukunya Aristoteles, padahal ini bukunya Plotinus. Plotinus itu adalah pendiri Neoplatonisme. Nah, ini sebenarnya ini nanti banyak dikritik Al-Farabi di sini karena keliru menisbatkan bukunya Plotinus ke Aristoteles. Lam yushabbih alaihi amrohu, tidak samar Aristoteles ya, amrohu terkait dengan perkara alam, fi itsbatihi, dalam hal penetapan Aristoteles as-soni al-mubdi' tentang pencipta lihadal alam, bagi alam ini. Kalau di buku Atologia, yang mana itu sebenarnya bukunya Plotinus, ya memang jelas alam itu ada pencipta bagi alam. Fa innal amro fi tilkal aqawil adharu min ayyukhfa. Bahwasanya perkara di pernyataan buku Atologia tadi itu jelas tanpa hal yang tersembunyi dalamnya. Wahunaka, dan di buku Atologia tabayana, jelas anal hayula, bahwasanya materi abda'ahal bari, diciptakan oleh Tuhan jalla tsana'uh. La an syai', tidak dari sesuatu. Materi itu ada tanpa permulaan. Ya. Mana tadi? Wa innaha, dan bahwasanya materi tajassamat, membenda anil bari, dari Tuhan subhanahu, yang maha suci siapa Tuhan, wa an iradati, dan dari kehendak Tuhan. Tsumma tarattabat, kemudian materi itu ditertibkan sedemikian rupa. Wa qad bayyana, dan Aristoteles telah menjelaskan fis sama at-tabi'i, di buku tentang langit ya, natural, annal kulla, bahwasanya universalitas, la yumkinu khuduthuhu, tidak mungkin mengada ya, bil bahti wal ittifaq, secara ketentuan, secara nasib. Bahti itu artinya secara nasib, artinya wajib ya. Wabil ittifaq, secara koinsiden, ya tidak sengaja ya. Wa kadzalika fil alam jumlatihi, demikian juga pada alam secara general. Tidak mungkin segala yang ada itu ada secara begitu saja, tapi artinya ada diadakan dengan sengaja oleh Tuhan. Yaqulu fi kitabis sama wal alam, Aristoteles mengatakan di buku Sama wal Alam, langit dan alam, wa yastadilu ala dalika, dan Aristoteles berdalih tentang hal itu bin nidham al-badi, dengan sistem yang tertib, yang indah, alladhi yujadu, yang ada li ajza'il alam, di bagian-bagian alam, ba'diha ma'abad,
satu dan yang lainnya. Tadi, ini yang ingin dikatakan adalah tentang argumen desain. Ya, salah satu argumen tentang keberadaan Tuhan itu kan ada argumen tentang ketertiban. Kenapa kita meyakini alam semesta ada? Karena alam ini tertib. Sesuatu yang tertib itu pasti ada yang menertibkan. Nah gitu. Nah tadi artinya alam ini bukan sesuatu yang tiba-tiba saja. Satu yang apa sih namanya koinsiden itu apa bahasa lainnya? Ya untung-untungan aja gitulah ya. Artinya kok tiba-tiba ada gitu. Alam itu tiba-tiba ada. Semut tiba-tiba ada. Itu kan koinsiden. Itu enggak kayak gitu. Ini ada tertib kayak gitu pasti ada yang menertibkan, ya kan? Misalnya rantai makanan. Itu kan ada tertibnya juga ya. Tadinya dulu saya sempat bertanya gitu, apa gunanya nyamuk ya? Kan sempat menanya kayak gitu nggak? Ini pertanyaan-pertanyaan ya tadi orang kurang kerjaan juga sebenarnya menanya gitu. Lalat. Kamu perhatiin nggak sih? Lalat itu kan nyebelin kan? Lalat itu kenapa harus ada, ya kan? Kalau di filsafat dia ini berarti apa namanya? Dia disebut sebagai etre ensoa, ada pada diri, ada begitu saja gitu, bukan entre pursoa, bukan ada untuk dirinya. Dia lalat itu ada untuk apa? Dibasmi kan? Dengan adanya lalat kita ada obat penghapus serangga, ya kan? Gunanya itu mas. Aneh gunanya dia adalah untuk dibasmi. Dia baru berguna gitu. Nah bedanya kita dengan lalat dan tadi apa? Kita itu ada etre pursoa, ada untuk kita. Kita sebagai kita ada gunanya gitu, ya kan? Etre pursoa. Sementara tadi binatang itu sebagian adalah etre ensoa, ada aja. Jadi dia sebagai nggak punya kesadaran maksudnya. Kenapa aku berkokok? Saya melihara ayam tuh. Ayam itu tiap subuh itu berkokok. Habis itu nanti nyari makan. Babonnya kemudian dinaikin. Nanti gitulah. Muter-muter. Tapi dia nggak mikir kan. Kenapa kalau subuh-subuh saya berkokoknya suara saya harus kayak gitu. Kan? Ya kan? Nggak ada mikir itu. Ya kan? Karena dia etre ensoa. Sementara kita kan mikir kan. Kok suaraku ini kayak tadi kan. Saya batuk-batuk. Kenapa ya? Saya mungkin ya karena udara ini kan nyari sebabnya gitu kan. Ayam saya melihara ayam kate. Dia matokin tempat untuk bertelur itu, akhirnya kakinya terjerambat. Akhirnya terjerambat pincang. Nih saya udah 2 hari ini mijit tiap pagi itu mijitin ayam. Tadi saya kasih balsam, jangan. Akhirnya saya ngeliat di YouTube pakainya itu. Pakainya apa namanya jahe di YouTube. Nah itu tadi ayam sebagai ayam ya etre ensoa tadi ya. Yang ingin saya katakan tadi ada tertib tetap saja di situ ya, ada tertib ya. Kita membutuhkan sesuatu yang lain itu kan tadi. Mungkin hal yang tidak kita ketahui adalah lalat yang sepertinya menyebalkan itu mungkin mengurai kotoran nanti ya. Dia kan mendekati ke kotoran, benar mas? Ya kan? Kotoran kemudian deketin. Dan itu kemungkinan dia mempercepat kehancuran sesuatu. Artinya ada guna yang ya karena saya bukan ilmuwan ya dan nggak neliti. Ya itu mungkin mempercepat penguraian, ya kan? Betul ya, ngurai bangkai kan? Ulat juga sama. Ulat itu kan menjijikkan kan, tapi dia mengurai bangkai juga, sehingga tidak terlalu kotor. Nah itu artinya ada gunanya gitu, ada gunanya. Nah sampai sedetail itu desain kan? Nah itu maka ini diungkapkan juga oleh Aristotle, dan dia menyatakan dengan itu ya ada asal nih, ada yang menertibkan minimal itu. Ada yang menertibkan semesta ini. Semesta ini tidak berjalan begitu saja, tapi ada invisible hand
Tangan yang tak tampak, lantang dakun yang tangannya itu yang mengatur segala sesuatu ini sehingga ada ketertiban di dalamnya. Walaupun mungkin tidak 100% tertib banget ya. Ada kemungkinan ekses lah. Contohnya misalnya gini. Di perputaran langit dan di perputaran bintang bulan dan matahari ada gerhana, ya kan? Artinya oke, ada tertib, tapi pada titik tertentu dia melenceng dari tertib semacam itu. Tapi ya walaupun kayak gitu masih bisa diprediksi juga kan, kapan gerhana muncul. Nah, artinya masih tetap ada tertib. Nah, tertib itu menunjukkan adanya as-soni, ada al-mukawwin, semacam itu. Oke, ini kosmologi masih panjang. Paling tidak kita hari malam ini cukup sampai situ aja. Masih ada kurang lebih berapa halaman lagi nih? Ada 1, 2, 3, 4 lagi, 5 lagi. Tapi insya Allah untuk pertemuan berikutnya. Sampai sini ada yang mau tanya? Mas Fahad barangkali ilmuwan itu tentang ini waktu atau apa. Itu kita cukupkan dulu ya, kita ngobrol di luar ini. Oke, untuk sementara kita cukupkan sampai sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.